Selamat siang para pemirsa di seluruh Indonesia, bahkan yang menonton video saya ini. Baiklah, saya di sini hanya ingin menceritakan tentang dugaan mafia peradilan dan mafia hukum yang menimpa warga masyarakat di Kota Manado. Jadi ceritanya begini. Pada tahun 2021 ada 504 kepala lingkungan yang ada di Kota Manado bekerja sesuai dengan SK Wali Kota yang menandatangani kontrak kerja 1 tahun dari tanggal 1 Januari 2021 sampai tanggal 31 Desember 2021, dan itu sesuai dengan Perda Kota Manado yang di dalamnya ada ketentuan kontrak kepala lingkungan. Namun pada bulan Juli 2021 ada terjadi pergantian wali kota, dan wali kota yang baru itu namanya Bapak Andre Angou dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, dan beliau melaksanakan seleksi ketua lingkungan. Jadi nomenklaturnya sudah berbeda. Dari kepala lingkungan yang 504 itu dilakukan seleksi ketua lingkungan ya. Nah, setelah seleksi itu ada kurang lebih 437 kepala lingkungan yang diganti. Tetapi kontrak kepala lingkungan itu sampai Desember 2021. Nah, setelah terjadi pergantian, maka ada 208 orang kepala lingkungan menggugat di Pengadilan Negeri Perdata atau PMH, perbuatan melawan hukum terhadap Wali Kota Manado Andre Angou. Karena apa? Dia memberhentikan kepala lingkungan ini tidak sesuai dengan kontrak. Jadi kontrak 1 tahun itu dia potong, baru 7 bulan sudah digantikan. Jadi ada 5 bulan yang kontrak itu tidak jalankan. Namun anehnya di situ pergantian kepala lingkungan menjadi ketua lingkungan. Jadi nomenklatur di peraturan daerah Kota Manado berbeda. Sementara anggaran Kota Manado untuk kepala lingkungan di tahun 2021 sudah diagendakan di APBD. Nah, kemudian 208 orang ini dari 437 hanya 208 orang yang menggugat di PN Manado. Tetapi ada juga 38 orang yang menggugat di PTUN. Nah, singkat cerita, di sidang PTUN menang. Jadi dalam putusan PTUN itu menyatakan surat keputusan Wali Kota Manado Andre Angou nomor sekian-sekian itu dibatalkan atau tidak berlaku, tidak sesuai. Jadi SK-nya pengangkatan ketua lingkungan yang menggantikan kami itu tidak sah. Itu putusan PTUN, dan dia tidak melakukan banding, dan PTUN itu sudah inkrah. Nah, kemudian yang di PMH di PN Manado, Pengadilan Negeri Manado, menang dengan putusan mewajibkan Wali Kota Manado membayar 5,2 miliar. Nah, ini putusannya. Ya, putusannya jelas ya. 208 itu dikalikan dengan 5 bulan gaji. 1 bulan gaji 5 juta. Berarti 25 juta dikalikan 208
dapatlah nilai 5,2 miliar. Itu dalam putusan PN ini. Mewajibkan wali kota Manado untuk membayar 5,2 M terhadap penggugat 208. Namun wali kota Manado naik banding di pengadilan tinggi. Ya. Nah, dengan nomor perkara, kalau yang tadi di putusan pengadilan negeri nomor perkaranya 591 garis miring PDT titik G garis miring 2021 PN Manado, diputuskan tanggal 2 Agustus 2022. Ya, ini PN. Kemudian wali kota naik banding. Nah, di putusan banding ini dengan nomor perkara 145 PDT garis miring 2022 garis miring PT Manado, tanggal 17 November 2022 ini. Ini putusannya, ya. Jelas toh? Nah, putusan ini membatalkan putusan pengadilan negeri. Artinya yang PN memenangkan kami ini dikalahkan oleh putusan pengadilan tinggi. Tapi anehnya di dalam putusan ini di halaman 50 putusan banding pengadilan tinggi Manado ini terdapat keanehan. Nah, ini kasus Stabilo ini. Nah, kita baca. Jadi ini pokok perkara orang di PN Manado, masalah pemutusan kerja yang tidak sesuai dengan kontrak kerja. Tetapi di putusan pengadilan tinggi ini di halaman 50 ada bunyinya begini. Gugatan penggugat dalam perkara pokok, maka substansi perkara pokok adalah sengketa mengenai wan prestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli antara penggugat dan tergugat. Ini kan aneh ini. Ini nak tahu ini hakim ini ada kuliah di mana ini. Kalau sampai dia kasih putusan ada jual beli. Bahkan kalau mau baca terus, ini ternyata masalah jual beli tanah ini. Nah, jadi ada putusan yang aneh di sini, ya toh? Nah, jadi karena ada tertulis sengketa mengenai wan prestasi dalam perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat, maka saya putuskan untuk kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tahun 2023 Januari dikirimlah memori kasasi ke Mahkamah Agung dan diterima di Mahkamah Agung kurang lebih tanggal 30 Januari 2023. Tapi anehnya setelah dicek melalui website dari Mahkamah Agung, ternyata sampai Januari 2024 kasus kita yang kasasi tidak terregistrasi di bagian kepanitraan Mahkamah Agung. Ini aneh, sudah 1 tahun berkas-berkas dokumen kasasi tidak terregistrasi. Padahal sudah ada tanda terima dari Mahkamah Agung Januari 2023. Nah, berangkatlah saya dan pengacara ke Mahkamah Agung di bagian kepanitraan untuk menanyakan sejauh mana perkembangan perkara kami. Dan pada saat itu kurang lebih tanggal 19 Januari 2024 kami ke bagian kepanitraan Mahkamah Agung dan menanyakan proses perkara kami. Dan keluarlah print out itu nomor perkara yang sudah ada, nomor perkaranya 95K garis miring PDT 2024. Usia perkara ditulis di bawah itu kalau tidak salah itu 14 hari. Artinya dari 2023 Januari baru diproses sidang Januari 2024. Aneh. Ini satu keanehan. Karena perkara-perkara lain sudah lama putus. Ya. Oke. Nah, setelah tanggal 21 Februari
Ini keluarlah putusan Mahkamah Agung. Ya, toh? Nah, keputusan Mahkamah Agung ini sebelum kami terima salinannya itu kami mendapatkan relas pemberitahuan dari jurusita Pengadilan Manado ini. Jadi ini relasnya yang dikirim ke kami memberitahukan yang mana kasasi sudah ada keputusan. Tetapi bisa dilihat di sini. Ini ada keanehan dari jurusita memberitahukan kepada para pihak termasuk kami. Di sini nomor perkaranya, perdatanya, kasasinya betul 95 ini. Ini nomor 95 ini. Ya. Nomor 95. K PDT 2004. Di sini betul ini surat pemberitahuan 95K itu nomor kasus kami. Tetapi di sini ada keanehan di junto nomor perkara Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Manado beda, bukan perkara kami ini. Nah, baik kita baca ya. Ini DP. Nah, kalau DP itu ini. Nah, boleh dapat lihat tuh. Nah, yang di atas itu asli itu. Ini nomor perkara. Jadi kita baca. Nomor perkara di Pengadilan Negeri yang junto di bawah ini 591 garis miring PDT G garis miring 2021 PN Manado. Kemudian perkara di Pengadilan Tinggi 145 garis miring PDT garis miring 2021 garis miring PT Manado. Nah, dirilis relas pemberitahuan ini ditulis ini yang mana nomor 95K PDT itu yang kasasi ini, tetapi di juntonya nomor 160 PDT beda toh, PDT 2021 PT Manado. Nah, sementara nomor PT kami adalah 145. Nah, kemudian junto nomor 168 PDTG 2021 PN Manado. Di sini nomor kami di PN Manado 591 garis miring PDT G 2021 strap garis miring PN Manado. Nah, ini jurusita PN Manado yang memberitahukan ke kami dengan nomor yang berbeda. Nah, setelah kami dapat relas pemberitahuan beberapa waktu kemudian datanglah putusan kasasi kami yang kalah. Jadi kalah lagi. Nah, baru di sini tertulis jelas, ya. Nah, coba baca itu. Ini pemohon atau penggugat Septi Stephen Sarwensong melawan Rustam Makikama termohon. Ini aneh. Padahal Rustam Makikama itu dalam gugatan itu teman kami pala yang ikut menggugat. Itu aneh. Satu keanehan. Nah, di sini ada ini. Boleh lihat sini. Sini Rustam Makikama ini. Rustam Makikama itu pemohon kasasi. Toh? Tapi anehnya di sampul ini saya dan Rustam Makikama jadi lawan. Sementara di PN ini jelas saya ini yang lawan dengan wali kota. Ya. Kemudian ini ya. Ini sampulnya jelas saya dan lawan wali kota. Jadi dua putusan ini Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi DP cover sama. Lawan kami ini wali kota Manado Andre Angou. Tetapi di putusan kasasi sampulnya ini masa saya dan teman saya yang menggugat jadi lawan sini. Jadi wali kota nama sini hilang. Nah, ini satu keanehan. Jadi ada beberapa keanehan yang saya temui di kasus ini. Entah siapa yang bermain, orang nggak tahu. Yang jelas kami 208 ini merasa tersolimi. Jadi
karena kami merasa dicurangi di kasasi ini. Tuh. Jadi anehnya juga, masa hakim-hakim Mahkamah Agung tidak jeli melihat putusan PT yang di dalamnya ada jual beli. Di situ kalau dibaca terus ada jual beli tanah situ, sengketa wan prestasi jual beli tanah. Masa hakim-hakim Mahkamah Agung, profesor doktor tidak bisa melihat ini memori kasasi yang pengacara yang ada bawa, ada kirim ke Mahkamah Agung. Ini kan aneh. Jadi sisi keanehan. Makanya saya PK. Nah sekarang proses PK sudah berjalan karena saya pergi ke Jakarta langsung, dan ini nomor PK-nya. Nomor PK-nya sudah ada keluar 1270 PK strap PDT strap 2025. Kemudian saya juga ke Komisi Yudisial menyurat langsung mohon pemantauan persidangan di PK. Kemudian saya juga menyurat langsung bawa ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung, minta perlindungan hukum. Tolong kami Pak, agar supaya di sidang PK nanti tolong diawasi. Terakhir saya menyurat langsung ke Ketua Mahkamah Agung. Ya, Ketua Mahkamah Agung saya menyurat minta perlindungan hukum. Tolong Bapak Ketua Mahkamah Agung untuk menjadi perhatian khusus di nomor perkara kami ini, karena ini ada keanehan, kejanggalan hukum, ada mafia yang bermain sini. Jadi bukti-bukti saya kasih. Jadi putusan PN, putusan PT, putusan PN kami menang. Putusan PT yang ada kejanggalan jual beli saya kasih masuk. Kemudian kasasi yang covernya aneh, ini bukan lawan tapi jadi lawan, saya kasih masuk. Jadi ada 4 putusan yang saya masukkan ke Mahkamah Agung untuk Ketua Mahkamah Agung. Nah, waktu PK kami membutuhkan bukti baru, dan bukti baru ini ada di sini. Inilah putusan PT UN Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memutuskan bahwa surat keputusan wali kota untuk pengangkatan dan pelantikan ketua lingkungan itu tidak sah. Jadi sudah digagalkan SK-nya wali kota yang menggantikan kami sebagai kepala lingkungan, itu sudah dibatalkan oleh putusan petun. Ya. Jadi ini bukti baru, novum baru yang kami masukkan ketika ada PK. Jadi untuk itu teman-teman pakar-pakar hukum yang menonton video kami boleh komen di bawah. Kemudian juga kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung, Kepala Komisi Yudisial, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Kalaupun seandainya Bapak Presiden menonton video saya ini, tolong Pak, kami ini masyarakat kecil, 208 orang yang menuntut keadilan. Karena kami merasa ini ada permainan mafia peradilan. Di kasus kami ini ada intervensi. Jadi ada orang-orang yang bermain sehingga nomor-nomor dan putusan-putusan itu kacau. Ya. Jadi minta tolong kepada teman-teman pakar-pakar hukum untuk share ini video, dan apa pendapat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tolong di komen. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.